Film diawali dengan diperlihatkannya hutan West Virginia. Dijelaskan ada sebuah kota kecil di pinggiran hutan tersebut yang bernama Fire Lake. Pada tahun 1817, para warganya menghilang secara misterius, dan sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Lalu scene beralih ke sebuah camp. Terlihat 3 orang aneh berjalan sambil membawa sebuah alat. Lalu 2 pasangan yang sedang melakukan hubungan tidak mengetahui kedatangan orang-orang tersebut. Lalu ternyata itu hanya teman-temannya saja yang menggunakan pakaian psikopat. Jelas 2 sejoli itu pun langsung kaget. Mereka pun menjelaskan bahwa nanti malam terdapat sebuah festival orang gunung yang akan diadakan di kota Fire Lake untuk memperingati hilangnya warga setempat di tahun 1817. Di sisi lain festival pun sudah mulai rame, dan seorang reporter menyiarkan live di acara festival tersebut. Karena merasa jenuh, reporter ini pun melakukan kegiatan jogging. Ketika ia jogging di hutan, ia melihat seorang pria yang ia kira pria tersebut memakai kostum aneh. Dan si wanita reporter pun kembali melanjutkan joggingnya. Karena merasa terganggu, wanita reporter pun merasa kesal. Lalu wanita reporter itu pun berlarian dengan keadaan jari yang terpotong. Hingga tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak menolongnya. Mereka pun bersembunyi di balik rerumputan. Dirasa ketiga psikopat itu sudah pergi, wanita itu pun berterima kasih. Namun si bapak itu malah mengapak wanita tersebut. Dan film Wrong Turn 5 pun dimulai. Tak lama setelah itu, bapak-bapak itu memanggil ketiga psikopat itu untuk mengambil mayat si wanita reporter tersebut. Dan ternyata bapak-bapak itu merupakan keluarga dari para psikopat tersebut. Singkat cerita, terdapat sekelompok anak muda yang sedang berkumpul sambil bercandaria. Mereka berencana untuk menghadiri acara festival yang telah mereka bicarakan. Sementara itu, psikopat bersama bapak-bapak tersebut sedang sibuk memasak wanita reporter tersebut. Namun mereka malah dimarahi karena telah meninggalkan jejak di hutan. Terlihat para psikopat itu takut sama bapak-bapak tersebut. Si bapak pun pergi untuk mencari korban selanjutnya. Singkat cerita, perjalanan sekelompok anak muda pun dimulai. Di dalam mobil mereka bersenang-senang, namun seorang bapak-bapak tiba-tiba menyeberang sampai menyebabkan para anak muda itu kecelakaan. Beruntung para anak muda itu tidak apa-apa. Billy dan kedua temannya pun memeriksa keadaan si bapak itu. Lalu ternyata itu hanya akting untuk menjadikan mereka mangsa selanjutnya. Si bapak pun dihajar sampai datanglah polisi yang lagi berpatroli. Mereka pun dihentikan oleh polisi wanita yang bernama Angela. Dan ketika mereka sedang sibuk, ketiga psikopat memperhatikan dari kejauhan. Lalu akhirnya sekelompok anak muda beserta bapak psikopat ini ditangkap polisi. Dan karena harus ada yang menjaga TKP sebelum bantuan datang, salah satu anggota polisi pun menunggu di sana. Lalu ketika sedang membuka handphone, ia pun dipanah oleh psikopat tersebut sampai tidak bisa berjalan. Kemudian psikopat pun menangkap polisi itu sampai tewas. Singkat cerita, malam pun tiba. Di kantor polisi, para anak muda itu pun disel untuk dimintai keterangan. Mereka semua panik sampai Billy menginginkan teman-temannya untuk dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Lalu Sheriff Angela pun melepaskan teman-temannya Billy. Namun Billy masih diam di dalam sel. Di luar kantor, festival pun sudah dimulai. Terlihat banyak sekali orang-orang yang memakai kostum seperti psikopat.
Tanpa disadari, salah satu psikopat sedang berada di antara mereka. Sedangkan Sheriff Angela baru mengetahui bahwa bapak-bapak tersebut adalah seorang buronan selama kurang lebih 30 tahun dalam kasus pembunuhan. Namun ketika ditangkap, si bapak ini malah terlihat santai, karena bapak ini yakin jika anak-anaknya akan datang menjemput dan membunuh semua yang ada di dekatnya. Si Sheriff pun tertawa mendengarnya, karena itu dianggap sebagai sebuah gertakan. Lalu ternyata benar, psikopat itu pun melancarkan aksinya. Mereka pun memutuskan tiang komunikasi dengan menjatuhkannya, sehingga komunikasi pun jadi terputus. Sheriff dan para anak muda itu pun keheranan dengan situasi ini. Kemudian aksi para psikopat pun terus berlanjut. Mereka pun menuju sebuah gardu listrik. Mereka pun masuk dan menyabotase listrik di sana, hingga mereka ketahuan oleh si penjaga gardu. Namun penjaga gardu yang menggertak psikopat tersebut malah digertak balik. Alhasil penjaga gardu pun dilumpuhkan, hingga ia pun diikat dan dijerat dalam listrik bertegangan tinggi. Petugas listrik itu pun tewas beserta padamnya seluruh listrik di kota Fire Lake. Sementara itu di kantor polisi, karena kejadian tersebut membuat si bapak-bapak itu pun yakin jika anak-anaknya sudah beraksi. Ia pun tertawa. Kemudian teman satu selnya pun merasa risih dan meminta keluar dari sel tersebut. Ia pun menawarkan dirinya untuk bekerja dengan sheriff di sana, karena memang satu-satunya sheriff yang bertugas cuma Angela saja. Di sisi lain, polisi yang bertugas malah digoda oleh seorang wanita yang ingin masuk tanpa tiket ke festival tersebut. Alhasil ia pun menggoda polisi tersebut. Jelas polisi tersebut menerima godaan dari wanita itu. Tak lama kemudian Angel meminta bantuan kepada polisi tersebut melalui HT, tapi polisi tersebut jelas tidak menjawabnya. Kembali ke para pemuda yang sedang menunggu di hotel. Cruz, pacar dari Billy, pun khawatir dengan pacarnya yang sedang berada di penjara. Lantas ia pun berencana untuk menemui Billy di kantor polisi. Di jalan ia pun berjalan sendirian. Lalu ia pun bertemu dengan salah satu psikopat yang memakai topeng. Cruz pun dikejar oleh psikopat tersebut. Alhasil Cruz pun ditusuk oleh psikopat itu. Tak hanya sampai di situ, Cruz pun dipaksa untuk memakan ususnya sendiri. Sementara itu Julian yang memiliki perasaan tidak enak berencana untuk menyusul Cruz ke kantor polisi. Namun ketika ia sampai di sana, ia pun tidak menemukan Cruz. Billy pun heran kemana Cruz pergi. Mendengar itu, si bapak psikopat ini pun merasa senang, karena mungkin saja ia dibunuh anak-anak psikopatnya. Kembali kepada Lita dan Gus, di mana Gus mendengar ketukan dari luar kamarnya. Dan ketika dibuka, itu adalah psikopat. Gus memarahinya dan menyuruhnya untuk pergi ke festival kalau pakai kostum seperti itu. Lalu Gus pun menutup pintunya. Lalu terdengar ketukan lagi. Dan ia pun diculik oleh psikopat tersebut. Mendengar ada yang aneh, Lita pun segera mengambil pentungan. Dan ternyata di sana juga sudah ada psikopat. Lalu karena psikopat kuat, ia pun menjatuhkan Lita. Dan untung saja Lita berhasil lolos menggunakan sebuah pisau. Singkat cerita, Gus pun sudah diikat kakinya di pohon. Lalu ketiga psikopat ini membawa palu untuk mematahkan kaki Gus. Tulang keringnya pun patah karena psikopat itu memukul kakinya dengan sangat keras. Gus yang lagi pingsan pun dibawa pergi. Kemudian mereka melemparkan Gus tepat di depan kantor polisi dengan niatan memancing sheriff yang berada di dalam. Gus pun berteriak meminta tolong. Lalu Gus pun tewas ditabrak oleh psikopat tersebut. Melihat situasi mulai memburuk, si sheriff pun meminta bantuan orang di sana. Untuk menjaga satu sama lain, Angela pun memberikan senjata. Sedangkan Angela pergi ke toko sebelah untuk mencari sebuah genset agar listrik di sana menyala. Setelah mencari-cari, akhirnya genset tersebut ketemu. Namun psikopat itu juga ikut masuk ke dalam toko tersebut sambil membawa sebuah patung. Di dalam toko ia pun memancing sheriff dengan ketawanya. Lalu yang ditembak si sheriff hanyalah sebuah patung. Karena tahu Angela membawa senjata, psikopat itu pun mundur. Kemudian Angela pun menyalahkan gensetnya.
Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk mencari bantuan. Namun sial, saluran bantuan itu malah ke seorang pemuda dan ia malahan gak percaya dengan permintaan tolong tersebut. Jadi pemuda itu mengabaikan Angela. Singkat cerita, Lita pun sampai di kantor polisi. Ia pun menceritakan apa yang terjadi padanya dan kepada Gus. Billy pun menanyakan keadaan Cruz kepada Lita. Namun Lita tidak mengetahui keadaan Cruz. Si bapak psikopat itu pun merasa senang ketika ia melihat semua kekacauan itu. Kemudian Billy meminta tolong sama si Sheriff untuk mencari Cruz. Setelah melalui perdebatan, mereka pun diizinkan. Billy dan Julian pun memulai pencarian. Namun hanya suara ketawa psikopat yang mereka dapatkan. Mereka pun lari ketakutan, hingga mereka pun menemukan mayat Cruz yang sudah tewas secara mengenaskan. Billy pun merasa sedih melihat kematian pacarnya. Kemudian psikopat itu pun berhasil menghindari tembakan dari senjata itu. Lalu mereka pun terpancing jebakan psikopat lalu pingsan. Singkat cerita, Billy yang sudah sadar tiba-tiba ada di lapangan dengan kondisi dikubur setengah badan. Lalu Julian dengan kondisi terikat. Mereka pun berusaha meminta tolong tapi percuma. Lalu psikopat itu sudah memakai kendaraan pemotong rumput dan akan mengenai kepala Billy. Jelas Billy sangat panik. Lalu Julian pun berusaha menolong Billy. Namun ternyata psikopat itu mulai dari belakang. Billy pun tewas disisir oleh mobil tersebut. Giliran Julian yang panik dan berusaha kabur dengan kaki yang diikat. Ia pun kesulitan hingga akhirnya Julian pun hancur digiling oleh psikopat tersebut. Kembali ke dalam kantor polisi, George menawarkan diri untuk memanggil bantuan dengan menggunakan mobil polisi satu-satunya. Angela pun setuju dan mengandalkannya. Di perjalanan ia diperingatkan untuk berhati-hati. Tak lama kemudian tiba-tiba ia pun terkena jebakan psikopat hingga akhirnya ia pun dibawa dan akan dibunuh. Ia pun dimasukkan ke dalam drum lalu dibakar. Ia pun berteriak hingga teriakan tersebut didengar oleh Angela. Dan ketika ia akan menghampiri toko tersebut, toko itu pun meledak dan membuat Angela pingsan. Di dalam kantor, Lita pun mendapatkan intimidasi bapak psikopat. Ia pun diiming-imingi kalau Lita bisa membebaskannya, ia tidak akan dibunuh. Karena percaya, si Lita pun membebaskan bapak psikopat tersebut. Lalu Lita pun dibuat buta. Ia berteriak meminta tolong. Lalu untung saja si Sheriff mampu mengalahkan bapak psikopat tersebut. Lita pun ditolong dan si bapak pun kembali dimasukkan ke dalam sel. Lita pun diobati oleh Sheriff tersebut. Tak lama kemudian ia mendengar suara orang minta tolong. Setelah dicek, itu adalah pacar Angela. Ketika ia membuka pintu mobil, pisau yang menusuk perut pacarnya terangkat dan membuat ususnya terburai. Setelah itu Angela pun dihajar oleh para psikopat tersebut. Sementara itu Lita terus saja diintimidasi oleh bapak-bapak tersebut. Mendengar intimidasi yang mengerikan, Lita pun kabur dengan mata yang udah buta. Singkat cerita, Angela pun sadar dan ia pun sudah diikat di dalam sel. Lalu para psikopat pun menyirami bensin di sekitaran kantor polisi tersebut. Bapak psikopat pun mengatakan bahwa Angela akan mati terbakar di sini. Karena mati terbakar menyakitkan, Angela pun menginjak senjata dan membuat kepalanya hancur. Lalu bapak psikopat pun pergi bersama anak psikopatnya. Di sisi lain, Lita yang berusaha mencari bantuan dihampiri oleh para psikopat. Tapi karena Lita buta, ia tidak mengetahui bahwa yang menghampirinya adalah para psikopat. Lalu Lita pun masuk ke dalam mobil tersebut. Si bapak itu pun berbisik. Lalu karena mendengar suara bapak-bapak tersebut, Lita pun histeris. Dan film Ruang Tun 5 pun selesai.